Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, inilah kondisi tanaman cabai rawit Ori 212 yang kita rawat, yang kita tanam. Dulunya sempat mengalami namanya kendala, yaitu kemarau panjang, tetapi sekarang pertumbuhannya cukup maksimal seperti ini. Karena sekarang ini sudah musim penghujan kawan-kawan, dan ini pun langitnya sangat gelap seperti ini. Di tempat kita sekarang tiap hari ada hujan kawan-kawan. Jadi pertumbuhan tanaman cabai sangat cepat sekali kalau ada air hujan. Tetapi efek buruknya juga ada kawan-kawan. Biasanya tanaman akan sangat mudah diserang yang namanya penyakit jamur, khususnya layu fusarium. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, ini kondisi buahnya seperti ini. Sudah hampir merata buahnya kawan-kawan, tapi masih ada yang kecil-kecil seperti ini. Daunnya hijau royo-royo seperti ini. Inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit Ori 212. Jadi buahnya sudah besar-besar seperti ini. Daunnya cukup hijau seperti ini. Ini efek daripada pengaruh hujan kawan-kawan. Biasa kalau air hujan itu kandungan nitrogennya cukup tinggi, maka pertumbuhan tanaman cabai itu sangat cepat sekali. Tetapi efek buruknya kalau terjadi hujan secara terus-menerus bisa mengakibatkan tanaman cabai terserang namanya penyakit jamur seperti layu fusarium, busuk batang, busuk tangkai, atau bahkan kalau buah cabai sudah besar seperti ini, yang menyerang itu biasanya antranoksa atau patek kawan-kawan. Ini sangat berbahaya sekali kalau di musim hujan. Nah, cara penanganan yang kita lakukan atau perawatannya adalah kita melakukan penyempraian 3 hari sekali. Kalau hujan secara terus-menerus setiap hari, itu wajib dilakukan penyempraian 3 hari sekali dengan menggunakan suplemen tanaman yang mengandung unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, biasa yang kita pakai adalah Kalinet. Dosisnya adalah untuk musim penghujan, biasa kita pakai 40 mili untuk takaran 1 tangki kawan-kawan. Dan dicampur dengan insektisida dan fungisida sebagai pengendali keriting daun, dan juga fungisidanya sebagai pengendali hama jamur kawan-kawan. Nah, kondisi tanamannya seperti ini. Ini daunnya hijau royo-royo seperti ini. Sangat bagus sekali. Nah, yang ini juga sudah besar-besar dia kawan-kawan. Tebal sekali nih bakal buahnya, ini bunga-bunganya. Dan juga untuk mengendalikan lalat buah kita selalu memakai Bahnatic Prepenopos. Nah, bisa diganti dengan bahan aktif yang lain seperti asepat gitu. Itu bisa juga. Jadi lalat buah itu walaupun di musim hujan tidak dominan, tapi kita harus tetap menjaganya kawan-kawan. Jangan sampai nanti sudah terserang baru kita melakukan pencegahan, itu akibatnya akan fatal. Buah yang sudah besar seperti ini akan mengalami kerontokan dia akibat diserang lalat buah. Nah, lebar bedengan yang kita buat ini adalah 80 kawan-kawan, sedangkan tingginya kurang lebih hanya 40. Ini tidak terlalu tinggi kita buat ketinggiannya karena di sini merupakan daerah miring kawan-kawan. Nah, ini walaupun dia tunas airnya, buahnya cukup lebat seperti ini. Nah, ini sangat lebat sekali. Dan di sini kita membuat kemarin tempat pupuk susulannya. Pupuk susulan yang kita pakai adalah Pertipos dicampur NPK 1616 dengan perbandingan 2:1. Artinya Pertipos kita menggunakan 2 kilo, NPK 1616 kita memakai 1 kilo. Sedangkan dosis untuk per lubang kita pakai hanya 1 sendok makan kawan-kawan. Di usia 40 HST kemarin kita melakukannya. Bisa juga di usia 50 ataupun 60, tergantung daripada kesuburan tanaman. Sedangkan jarak tanamnya di sini kurang lebih 60 kali 50 di sana kawan-kawan. Jarak tanamnya. Sedangkan pupuk dasar yang kita berikan di sini adalah kapur dolomit, Pertipos, dan kotoran ayam. Nah, untuk jumlah populasi tanaman kurang lebih 1.500 ini, kita hanya menggunakan kotoran ayam kurang lebih hanya 5 karung kawan-kawan, tidak terlalu banyak. Jadi seperti ini. Sangat luar biasa efek atau pengaruh daripada musim hujan itu. Sedangkan untuk mengendalikan keriting daun kita memakai bahan aktif abamectin kawan-kawan. Itu yang kita pakai
Sedangkan untuk fungisidanya kita memakai mancozeb, masih fungisida kontak, hanya bersifat pencegahan. Ini sangat tebal luar biasa buahnya. Sedangkan pengocoran seminggu sekali kita menggunakan kalsium dan boron untuk musim penghujan kawan-kawan. Dengan dosis 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air, kita kocor langsung pada lubang tanam ini kurang lebih 100 ml. Ini fungsi kalsium dan boron ini sangat bagus sekali, di mana kalsium berfungsi untuk agar bunga dan buahnya tidak rontok, daunnya tidak menjadi kuning, apalagi musim penghujan ini. Begitu juga dengan boron, agar penyerbukan daripada bunga ini lebih sempurna, dia akan lebih bagus dan juga berfungsi memperpanjang umur tanaman. Jadi dengan kombinasi antara pengocoran kalsium dan boron, penyemprotan dengan unsur kalium, fosfat, dan boron, yaitu kalinet, itu tanaman cabai akan menjadi sangat sempurna. Biasanya yang terjadi di lapangan seperti itu. Itu yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai. Mungkin banyak para petani yang mempunyai cara-cara lain dalam perawatan tanaman cabai. Itu tergantung dari daerah setempat atau kondisi tanaman itu sendiri. Tetapi yang kita lakukan selalu menggunakan kalsium dan boron, menggunakan penyepraiannya menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron. Ini buahnya sangat luar biasa ini, seperti ini. Masih agak kecil-kecil ya, tapi lebatnya luar biasa. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, teknik-teknik dalam perawatan tanaman cabai, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.